Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Dian Suryahandayani, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Para siswa yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi berkaitan tentang surat lamaran pekerjaan. Materi awal pada pertemuan di kelas 12. Ada dua kompetensi dasar yang akan kita latihkan. Yang pertama, mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan sebagai bentuk pengetahuan. Sedangkan yang kedua, yaitu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan sebagai bentuk keterampilan. Nah, para siswa, pada kesempatan ini kita fokuskan dulu pada materi yang berkaitan dengan pengetahuan, yaitu kompetensi dasar mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Mengapa kebahasaan menjadi bagian penting dari menyusun surat lamaran pekerjaan? Nah, ini kita tahu bahwa surat lamaran pekerjaan adalah sebuah surat yang merupakan jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Tentunya, ketika kita akan menyampaikan hal-hal pribadi kita yang berkaitan dengan kantor, perusahaan, atau instansi tertentu, kita membutuhkan kesantunan, kita membutuhkan kaidah yang benar. Yang kedua, fungsi surat lamaran pekerjaan. Ada 3 fungsi yang harus kita tahu. Pertama, sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Kedua, sebagai media atau alat komunikasi. Dan ketiga, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Untuk itulah mengapa unsur kebahasaan menjadi bagian penting dari surat lamaran pekerjaan dan harus kita kuasai sebelum kita menulis surat lamaran pekerjaan. Bagaimana? Sekarang siap untuk memperhatikan apa saja yang harus kita pahami tentang kebahasaan surat lamaran pekerjaan? Oke, kita lihat yang pertama. Surat lamaran pekerjaan ditulis dengan memperhatikan unsur-unsur kebahasaan. Unsur-unsur kebahasaan tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ketepatan pilihan kata. Surat lamaran pekerjaan termasuk surat resmi. Untuk itu, surat lamaran pekerjaan lebih baik ditulis dengan menggunakan kata-kata yang memiliki ciri bentuk baku atau standar. Contohnya, pemakaian kata dengan hormat sebagai salam pembuka. Mengapa tidak menggunakan kata yang lainnya? Seperti biasa kita menulis surat, hai, halo, apa kabar? Nah, mengapa kita harus menggunakan kata dengan hormat? Karena standar baku dalam penulisan surat adalah kata pembuka dengan hormat. Yang kedua, menggunakan kalimat pembuka surat. Contohnya sebagai berikut. Berdasarkan iklan yang dimuat pada harian Jawa Pos pada 7 Juli 2020 tentang penerimaan karyawan baru di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin, dan seterusnya. Nah, hati-hati dalam menulis surat lamaran pekerjaan, kalimat pembukanya tidak seperti surat-surat yang lainnya. Kebanyakan yang dipakai adalah berdasarkan iklan, karena beberapa lamaran pekerjaan memang ditulis berdasarkan iklan. Atau mungkin menggunakan kata setelah membaca iklan saudara yang dimuat pada harian Jawa Pos pada 7 Juli 2020 tentang penerimaan karyawan baru di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Nah, menggunakan kata setelah membaca. Jadi, kalimat pembuka pada surat lamaran pekerjaan tidak terlalu banyak dan tidak terlalu beragam. Itulah standar baku yang dipakai dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Dan ketepatan pemilihan kata ini penting agar surat yang kita tulis menjadi baik. Yang kedua, kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Jika yang pertama tadi berhubungan dengan kata, yang kedua ini berhubungan dengan kalimat. Kalimat-kalimat yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan harus benar menurut kaidah bahasa Indonesia. Sekali lagi, menurut kaidah bahasa Indonesia. Di samping itu,
kalimat yang digunakan harus efektif. Artinya, sebuah kalimat setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Contoh keefektifan yang dipakai dalam surat lamaran pekerjaan adalah sebagai berikut. 1. Kesejajaran bentuk atau struktur unsur-unsurnya. Artinya, konstruksi-konstruksi kebahasaannya sejenis yang dikemukakan dalam suatu deret harus dinyatakan dengan bentuk yang sama. Misalkan kita menggunakan kalimat aktif, maka kata-kata yang kita pilih deretannya adalah aktif. Sedangkan jika kita menggunakan kalimat pasif, maka kata-kata yang digunakan juga deretannya adalah pasif. Contohnya, dalam pernyataan sudah ditulis, ditandatangani, dicap, dan dikirim. Memiliki kesejajaran bentuk di. Jadi, ditulis, ditandatangani, dicap, dikirim. Semua menggunakan bentuk di. Jangan sampai ditulis, menandatangani, dicap, mengirim. Itu tidak menunjukkan kesejajaran. Jika kita ingin membuat kalimat aktif, maka menulis, menandatangani, mengecap, dan mengirim. Nah, seperti itu bentuk kesejajaran yang dimaksud. Yang kedua, penggunaan penekanan. Artinya, bagian-bagian yang penting harus mendapat penekanan. Di antaranya dengan cara diletakkan pada bagian awal kalimat. Jadi, pada kalimat pembuka nanti, kita sudah menyampaikan maksud kita menulis surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, kevariasian kalimat. Artinya, kalimat-kalimat yang digunakan sebaiknya bervariasi, tidak dengan kalimat aktif semua atau tidak dengan kalimat pasif semua. Apa perbedaannya dengan A, sejajaran bentuk tadi? Jika A dalam satu kalimat, tapi jika C dalam satu paragraf. Jadi dalam satu paragraf tidak harus semuanya aktif atau semuanya pasif. Tapi kalau dalam sebuah kalimat harus semuanya aktif atau semuanya pasif. Itu perbedaan antara A dengan C. Dan yang D, menjaga kehematan unsur-unsurnya. Misalnya, frase memiliki alamat diganti beralamat. Mengajukan lamaran lebih baik dinyatakan dengan melamar. Para siswa-siswa sebaiknya menggunakan para siswa. Jadi bentuk-bentuk kemubaziran harus kita hindari sehingga kalimat kita menjadi lebih hemat dan lebih efektif. Sekarang yang ketiga, yaitu kepaduan paragraf. Tentunya surat lamaran pekerjaan tidak hanya satu paragraf, pasti lebih dari satu paragraf. Maka, kalimat-kalimat yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan sebaiknya disusun dalam paragraf yang padu. Dalam menyusun paragraf, hendaknya menggunakan penanda hubungan antar kalimat yang sesuai. Berdasarkan informasi yang saya terima melalui iklan yang dimuat di harian Jawa Pos, 3 Mei 2021, mengenai penerimaan karyawan baru di perusahaan saudara, dengan ini saya mengajukan permohonan untuk melamar pekerjaan sesuai kebutuhan penerimaan karyawan di perusahaan saudara. Bersama permohonan ini, saya lampirkan berkas-berkas yang dipersyaratkan. Perhatikan kata permohonan. Pada paragraf pertama, menggunakan kata permohonan dalam kalimat, dengan ini saya mengajukan permohonan. Maka pada paragraf kedua, kata yang digunakan sama, bersama permohonan ini. Sehingga antara paragraf 1 dengan paragraf kedua terjadi kepaduan paragraf. Dan yang keempat, yaitu ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Nah, ini yang sering kita lupakan. Ejaan berkenaan dengan penulisan kata, baik itu penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf miring, pemenggalan kata, dan penulisan kata serapan. Nama diri tentunya harus menggunakan huruf kapital. Kata sapaan, Bapak, Ibu, Saudara tentunya menggunakan huruf kapital. Gelar atau jabatan tentunya menggunakan huruf kapital.
Kata-kata asing menggunakan huruf miring. Pemenggalan kata harus kita pahami juga. Nah, hal-hal semacam inilah yang seringkali kita lupakan. Kadang kita teledor menggunakan ejaan. Begitu pula dengan tanda baca. Tanda baca berkenaan dengan berbagai tanda seperti titik, koma, titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda petik, dan lain sebagainya. Pentingkah itu? Sangat penting. Karena penggunaan tanda baca yang mempengaruhi arti kalimat tersebut. Terutama yang paling banyak dipakai dalam surat lamaran pekerjaan adalah titik, titik dua, dan koma. Itulah anak-anak yang harus kita pahami tentang kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Untuk mempertajam pemahaman kita terhadap kebahasaan surat lamaran pekerjaan, maka para siswa nanti dapat membuka buku siswa bahasa Indonesia kelas 12 pada halaman 13 sampai dengan pada halaman 15. Nanti para siswa dapat membaca kembali, kemudian melihat kembali PPT yang telah Ibu sampaikan, sehingga nanti terjadi betul-betul pemahaman yang baik terhadap kebahasaan surat lamaran pekerjaan sebelum kita menulis surat lamaran pekerjaan pada pertemuan selanjutnya. Nah, nanti para siswa dapat membaca kedua surat lamaran pekerjaan yang terdapat pada halaman tersebut. Kemudian, para siswa membandingkan penggunaan kebahasaan kedua surat lamaran pekerjaan dengan mengisi pada tabel yang telah disedia. Para siswa yang berbahagia, bagaimana? Apakah penjelasan ini bisa diterima? Semoga bisa menjadikan tambahan pengetahuan bagi para siswa tentang surat lamaran pekerjaan. Buku yang bisa kalian baca untuk menambah pengetahuan yaitu buku teks pelajaran bahasa Indonesia untuk SMA MA dan SMK MAK kelas 12 Kemendikbud dan juga buku PR Bahasa Indonesia kelas 12 PT Intan Pariwara. Demikian yang dapat Ibu sampaikan tentang mengidentifikasi kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Selamat belajar, sukses selalu untuk para siswa. Terima kasih, sampai bertemu pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.